warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sekarang sebelum kita memulai untuk pelajaran kita pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Saya. Oke, Arjuna yang mulai angkat tangan terlebih dahulu, silakan. Persiapan doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Fano. Fano kenapa tidak masuk hari ini? Oh, tidak izin. Baiklah, mari kita bersama-sama untuk mendoakan Fano ya. Semoga Fano selalu diberikan kesadaran untuk termotivasi mau berangkat ke sekolah setiap hari gitu ya. Jadi kalau nggak masuk itu harus ada alasan begitu ya. Anak-anak, hari ini kita sebelum mulai kegiatan yel-yel terlebih dahulu ya. Ayo bersama-sama. Siswa kelas 4 semua apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapa cari kami semua? Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Siswa kelas 4? Bisa. Yes. Sekali lagi, siswa kelas 4 semua apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah cari kami semua? Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Siswa kelas 4? Bisa. Yes. Kok sukses? Di hatiku ada cita, di mulutku ada doa, di pikirku ada cerita, di tanganku ada karya. Sukses. Yes. Oke, sudah bersemangat untuk belajar? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Monika akan membagikan kalian kartu-kartu. Nanti silahkan kalian tuliskan emosi kalian atau perasaan kalian sekarang ini sedang apa? Apakah baik-baik saja, atau sedang sedih, atau sedang bahagia? Tidak usah ya. Jadi cukup dituliskan perasaan saya hari ini bagaimana. Dikasih nama ya. Nanti kalau sudah selesai ditulis dan diisi, silahkan ditempel di depan pada papan yang telah Monika sediakan. Gitu ya. Tulis namanya yang jelas, kemudian perasaan yang sekarang kalian alami itu bagaimana. Ditulis singkat saja ya. Senangkah atau sedang sedih atau bagaimana. Nanti bisa ditempel di sini. Yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan.
sedikit, nanti silakan ditempel sendiri ya. Enggak apa-apa, enggak ruwet, enggak apa-apa. Oke, silakan ditempel. Yang lain silakan. Kalau nggak cukup tempatnya boleh berpilihan ya. Boleh menumpuk dengan temannya. Nah, kalau nggak cukup nggak apa-apa. Yang belum menempel, ada yang masih belum menempel? Nah, pas. Yang mama ditaruh di sini lah, ditaruh di sini lagi ya. Baiklah, semuanya sudah menuliskan perasaannya pada hari ini. Unika mau membacakan ya. Ternyata hari ini semuanya sedang dalam keadaan senang dan bahagia. Berarti tidak ada dari kalian yang sekarang ini sedang bersedih karena suatu hal, berarti ya. Siapa yang mau mewakili, mengutarakan perasaannya, bahagianya karena apa? Satu anak saja, ya silakan yang mau maju ke depan. Kenzo mau? Siapa yang mau maju mengutarakan pendapatnya? Dava? Iya, silakan. Dava tadi menuliskan perasaannya hari ini senang, bahagia. Silakan. Hari ini saya senang dan bahagia karena melakukan eksperimen, Oke, eksperimen itu kalau boleh tahu apa ya? melakukan percobaan. Iya, apakah Dava hari ini sudah membawa peralatan yang seperti kemarin Budika umumkan di grup? Sudah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dava. Baiklah, sekarang kita akan maju pada sesi yang selanjutnya. Sebelum kita persiapan untuk melakukan percobaan, kita berlatih untuk fokus terlebih dahulu. Caranya dengan bagaimana? Dengan cara menarik napas dalam-dalam lewat hidung ya. Terus dihembuskan lewat mulut dengan perlahan. Dilakukan sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Lagi tarik napas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam,
Benda benda apa namanya? Ada. Terus kemudian ini benda cair. Kalau ini gas. Betul sekali. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang itu anak-anak ya. Terus kemudian ini kapur barus. Nah, terus kemudian bukan. Es batu yang bagaimana? Mengkristal. Yang kotak-kotak, tapi ini kan ada sedikit airnya, berarti mencair. Terus kemudian ini gambar apa? Merebus air. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Kalau merebus air, terus kemudian ada uapnya. Ini apa yang kalian ketahui? Menguap itu peristiwa yang bagaimana? Dari air menjadi asap atau menjadi gas. Nah, hari ini nanti kita akan belajar itu ya. Jadi kita akan belajar tentang macam-macam wujud benda dan juga perubahannya. Berarti kalian kalau sudah mengenal menguap, mencair, membeku, itu berarti kalian tadi sudah belajar. Nah, sekarang Monika punya kartu gambar. Nanti silahkan kalian tempelkan secara bergantian, begitu ya. Masing-masing anak nanti silahkan mengambil gambar, kemudian silahkan ditempelkan pada papan yang sesuai. Jadi Monika ada beberapa gambar, ada gambar benda yang berwujud padat, berwujud cair, berwujud gas. Nanti silahkan kalian ambil, kemudian silahkan ditempelkan. Silahkan maju ke depan, kemudian ditempelkan. Kasih lihat sedikit saja ya. Ditempelkan pada papan-papan yang telah Monika sediakan. Langsung ditempelkan, ambil satu, begitu ditempelkan. Iya, nanti kembali lagi, ditempelkan lagi, begitu. Di sana ada cair, ada gas, ada padat, silakan ditempelkan dulu. Jangan lupa dikasih lem ya. Jangan lupa dikasih lem. Nanti Monika akan koreksi apakah pekerjaan kalian itu sudah betul atau belum. Satu-satu ambil lagi, satu lagi, ambil lagi. Di sana tempatnya galang. Banyak gambar apa ya? Gambar padat dan cair. Di situ bertumpuk-tumpuk nggak apa-apa. Sudah habis gambarnya? Sudah. Kalau begitu bisa nanti mengkoreksi pekerjaan kalian. Benda cair di sini ada bermacam-macam air, ada madu, ada kecap. Bagus sekali. Tapi sepertinya ada yang salah tempat ya. Ada gas itu. Yang mana coba? Ada yang bisa betulkan? Tolong bisa betulkan. Hati-hati ya, jangan berlari-lari, ada kabel. Sudah? Sudah. Sekarang Monika akan lihat yang gas. Yang gas sudah tepat sekali, kemudian benda padat juga sudah tepat sekali. Berarti kesimpulannya kalian sudah bisa membedakan wujud benda
benda. Yang mana termasuk benda padat, yang mana termasuk benda cair, dan yang mana termasuk benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Macam-macamnya ada apa saja? Silahkan kalian lihat pada layar monitor di depan. Nah, di situ ada beberapa contoh perubahan wujud benda. Ada apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Iya, apakah tadi malam sudah belajar tentang materi ini? Sudah. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, untuk mengetahui seberapa penguasaan kalian terhadap materi, silahkan kalian cermati gambar di depan, terus kemudian bisa sambil dibuka juga bukunya IPAS halaman 28. Nah, di situ juga sudah lengkap, ada tabelnya yang seperti ini, ada menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal. Ini ada sedikit video. Putarkan videonya. Halo semuanya, apa kabar? Yuk kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Oke, ini ada materi tentang macam-macam wujud benda. Kita sudah menyediakan beberapa alternatif. Nanti silahkan kalian memilih sumber belajar yang kalian inginkan ya. Di sini ada tempel-tempelan berupa materi. Nanti kalian bisa melihat atau mencari informasi dari ini yang Bunika tempel-tempelkan ini, atau bisa juga dengan melihat buku yang ada di halaman 28, atau bisa juga dengan melihat video yang akan Bunika putarkan pada YouTube ini ya. Kalian bebas untuk memilih, untuk mengetahui atau untuk menambah pemahaman kalian tentang materi perubahan wujud zat dan perubahannya, begitu ya. Nah, silahkan bebas, nanti kalian boleh keluar dari posisi tempat duduk kalian untuk mencari sumber belajar. Misalkan saya mau belajar lewat video saja Bu, berarti silahkan nanti mau merapat ke sini boleh, atau mau melihat, saya cuma hanya mau lihat di buku-buku saja Bu, boleh duduk di sini saja. Kemudian di sini juga sudah disediakan materinya, nanti boleh dipilih sambil juga dicatat, begitu ya. Sudah siap? Oke, silakan. Pembelajaran kita hari ini Mau yang mana? Silakan. Boleh keluar dari baca. Semuanya pakai video? jadi karakteristik wujud Oh ya, atau silakan. materi. Untuk mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Apa itu materi atau zat? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan berada di ruang
sambil dicatat ya untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang dan benda gas sifat-sifat zat. sifat benda cair adalah memiliki Tapi sifat ada yang hal yang berbeda penting karena molekul penyusunnya karena berbeda. nanti akan berhubungan dengan percobaan yang akan kita lakukan. Ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya, permukaan benda cair tenang dan selalu datar, menempati ruang dan mempunyai massa, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan zat tertentu, dan menekan ke segala arah. Zat gas adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sifat benda gas adalah menekan ke segala arah, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, ada di segala tempat, dan memiliki massa yang berat, gerakan partikelnya bebas, dan susunan partikelnya tidak teratur. Ciri-ciri benda gas yaitu benda gas dapat bergerak ke segala arah, partikel zat gas bisa menyebar ke segala arah, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, kerapatannya rendah, dan benda gas tidak dapat diinggap dan tidak terlihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Perubahan wujud Ini yang masih berhubungan dengan keibaan. Silakan dilanjutkan lebih lanjut. melebur, menublim, dan mengkristal. Yang pertama, mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair, seperti pada es yang mencair pada suhu tinggi, mentega yang meleleh saat dipanaskan. Begitu juga dengan lilin yang meleleh saat dinyalakan. Yang kedua, membentuk adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat, seperti air yang berubah menjadi es di dalam kulkas, lelahan lilin yang mengeras bila tidak dipanaskan, dan yang paling ingat, puding yang cair menjadi padat jika didinginkan. Yang ketiga, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas, seperti air yang dipanaskan akan menguap bila mencapai titik didihnya. Parfum yang disemprotkan mengeluarkan bau yang menyengat akibat adanya proses pelepasan molekul atau penguapan. Proses pembuatan garam, di mana air laut yang dibiarkan terkena panas matahari membuat molekul air pada garam akan menguap dan menyisakan kristal garam. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair, seperti embun pagi hari yang terlihat di permukaan daun, embun pada tutup gelas yang berasal dari minuman panas yang menguap, embun pada kaca, di mana gelas yang diisi es mulai mencair yang menyebabkan adanya penguapan di dalam gelas. Uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Menublim yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas, seperti pada kapur barus yang semakin lama semakin mengecil karena berubah menjadi gas dan menyebar di udara. Salju yang mencair termasuk peristiwa menublim. Salju yang terbentuk dari kristal-kristal dengan bidang permukaannya yang luas, sehingga semakin besar luas permukaan salju yang terpapar udara, maka semakin banyak molekul yang dapat menublim. Begitu juga dengan es yang keluar dari kulkas. Ketika es batu yang baru dikeluarkan dari kulkas dan diletakkan dalam suhu ruang akan mengeluarkan asap yang banyak. Hal ini dapat terjadi karena es tidak hanya mencair, namun mengalami peristiwa menublim. Yang terakhir, mengkristal atau menghabur adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Misalnya seperti pada proses pembuatan garam, menguapkan air laut yang mengandung garam sampai zat cairnya habis dan meninggalkan endapan berupa kristal garam. Terbentuknya salju dengan proses pembentukan kristal es yang langsung terjadi melalui uap air di awan yang jenuh, sehingga uap air akan diubah langsung menjadi butiran salju. Keluarnya gula pasir berasal dari air tebu yang diolah, disaring, dan jika sudah bersih,
dapatkan dari video ini tadi? Sudah. Apa yang kalian dapatkan dari video ini tadi? Perubahan wujud benda. Contohnya yang seperti apa? Terus? Ya, menguap, membeku. Kalau es batu yang dibiarkan lama-lama cair. Contoh-contohnya tadi juga sudah diperhatikan. Sudah. Mungkin ada pertanyaan dari sini sebelum kita melakukan percobaan? Tidak. Nah, tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan kalian membentuk kelompok sesuai kesepakatan kita yang kemarin. Kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaannya nanti ada 3, ya. Monika akan memberikan masing-masing LK atau lembar kerja untuk percobaan tersebut. Jadi sebelum Monika memberikan LK, silahkan menuju pada kelompoknya masing-masing, saling berdekatan. Silahkan atur posisi tempat duduknya supaya bisa senyaman mungkin dengan temannya melakukan kegiatan percobaan secara bersama-sama. Ya, sudah dipersiapkan alat-alatnya? Silakan ini diambil. Nanti kalian akan diisi ya, diisi. Jadi nanti ada yang melakukan percobaan, ada yang mengisi, begitu ya. Semua anggota kelompok harus saling bekerja sama. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Silahkan kalian menuju pada LKPD yang pertama atau percobaan yang pertama. Sudah? Sudah dibuka LKPD-nya? Yang pertama loh ya. Yang pertama. Yang pertama. Ada yang masih bingung? Silakan ditulis anggota kelompoknya dulu. Siapa? Nah, nanti dari situ kalian bisa membaca urut-urutannya apa saja yang harus dilakukan. Percobaan pertama. Setelah kalian menulis nama anggota, alat dan bahan apa saja yang dipilih untuk percobaan pertama, Enso bisa dibacakan. Alat dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan? Korek api. Nah, berarti pertama kalian silahkan menyiapkan lilin dan korek api. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah percobaannya? Silahkan. Nah, itu ada langkah percobaannya. Siapkan alat dan bahan. Kemudian amati wujud atau bentuk lilin semula. Jadi sebelum dikasih korek api itu bentuknya seperti apa? Terus kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api, berarti bisa dinyalakan. Coba dinyalakan. Nah, diamati beberapa waktu ya, tunggu beberapa menit, kemudian amatilah yang terjadi. Sudah melakukan percobaan? Nah, boleh pakai kertas supaya tidak netes di meja. Nah, amati sambil kalian melihat mengamati ini. Silakan dituliskan di hasil musyawarah kalian pada lembar kerja yang telah disiapkan. Jadi bisa diisi ya. Di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sambil mengamati bagaimana wujud benda pada keadaan semula. Pada keadaan semula itu maksudnya adalah ketika belum dikenai tindakan atau belum diberi nyala oleh api. Itu bentuknya apa? Ya, maksudnya bisa bulat dan juga ya, yang lebih jelasnya itu yang tadi berhubungan dengan tadi wujud benda. Wujud bendanya bagaimana kalau lilin itu? Masa lilin itu bentuknya cair? Nah, lilin itu berarti termasuk benda padat. Berarti bagaimana wujudnya sebelum dikenai tindakan? Wujudnya berbentuk
lalu ya. Ini bagaimana? Menjadi apa dia? Tadi bentuknya padat. Terus ini loh namanya nama apa itu namanya? Wujudnya apa kalau meleleh itu? Cair. Wujudnya menjadi cair. Terus silakan dijawab selanjutnya untuk yang nomor 4. Apakah lilin yang nomor 3 ya? Apakah terjadi perubahan wujud benda pada saat sebelum dan sesudah? Nah, sebelum dinyalakan dan sesudah dinyalakan, apakah dia terjadi perubahan? Terjadi perubahan atau bukan? Terjadi. Nah, terus ceritakan. Jelaskan. Nah, jelaskan di sini yang dimaksud adalah perubahan apa yang terjadi. Kalau kalian menjawab terjadi perubahan, berarti harus dijelaskan perubahan apa yang terjadi dari wujud apa ke wujud apa, begitu ya. Nah, itu jelasnya seperti itu. Terus pertanyaan nomor 4. Apakah lilin yang telah dipanasi dapat berubah wujud ke bentuk yang semula? Sudah sampai pertanyaan nomor 4? Nah, ditunggu dulu. Semuanya saling bekerja sama ya, sambil memperhatikan. Karena kalau yang bekerja kelompok itu semua anggota, jadi jangan yang satunya main, yang beberapa teman mengerjakan. Ayo Mawar dalam coba bekerja sama dengan temannya, saling bertukar pendapat. Sambil diamati ini ya perkembangannya. Ini dijawab dulu apakah ini terjadi perubahan atau tidak. Kalau iya berarti iya gitu. Jelaskan perubahannya dari padat menjadi cair. Terus yang nomor 4, apakah lilin yang telah dipanaskan dapat berubah wujud ke bentuk yang semula? Kira-kira kalau sudah dipanaskan seperti ini, apakah dia bisa kembali menjadi lilin lagi? Bisa. Ya, silakan ditulis. Silakan ditulis coba. Kalau dia didiamkan, begitu kan? Dia kan sudah berubah ya, terus didiamkan. Apakah dia bisa menjadi bentuk? Ini tadi bentuk awalnya apa toh? Bukan wujud bendanya. Ada. Ketika dia diberikan atau dipanasi, dia berubah menjadi cair. Terus kemudian ketika cairannya itu didiamkan, apa yang terjadi? Menjadi padat. Berarti kesimpulannya dia bisa berubah apa tidak bentuk semula? Bisa. Nanti dulu, itu masih sabar dulu. Sekarang masih dalam lilin dulu. Ya, sudah. Yang nomor 4 ini kelompok sisi sudah paham? Ya, ini tadi kan dipanasi. Ini tadi awalnya bentuknya apa? Kan bentuknya padat. Ketika dipanasi dia berubah menjadi cair. Ketika dia didiamkan beberapa saat, cairannya ini bisa kembali ke bentuk semula? Tidak? Coba dibuktikan. Ini disebut dulu apakah cairannya itu bisa menjadi padat atau tidak. Coba. Bisa nggak? Bisa. Berarti pertanyaannya kalau apakah lilinnya tadi bisa kembali ke bentuk yang semula? Bisa. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kelima ya. Menurutmu, coba ada yang bisa bantu Monika untuk membacakan pertanyaan nomor 5? Ya. Menurutmu faktor apa yang menyebabkan benda dapat berubah wujud? Tidak. Tadi dari padat kan dinyalakan ya, tadi pakai korek ya. Dari padat dia bisa berubah wujud menjadi cair. Itu karena diapakan? Dipanaskan. Betul. Berarti jawabannya seperti
Itu. Setelah dipanaskan, tadi apakah lilin tadi bisa berubah lagi menjadi padat lagi? Bisa. Itu karena apa? Iya Pak nih, bisa jadi padat. Kalau dipanaskan dia didiamkan. Didiamkan berarti suhunya bagaimana? Menurun atau didinginkan atau dipanaskan? Didinginkan. Berarti faktor-faktor yang menyebabkan benda bisa berubah wujud itu salah satunya karena dipanaskan. Terus karena apa lagi dia bisa kembali ke bentuk semula? Iya. Sudah selesai percobaan yang pertama? Sudah. Kita lanjut pada percobaan yang kedua. Silakan dilihat LKPD yang kedua. Percobaan yang kedua seperti biasa ditulis nama anggotanya. Ada kompornya? Kompornya diganti pakai lilin saja. Kemudian pancinya pakai sendok. Tutup panci berarti dihilangkan, tidak usah pakai tutup panci. Tapi nanti kalian juga sambil berimajinasi ya. Sudah selesai menulis nama anggotanya? Nah, kalau sudah sekarang lihatlah apa yang perlu dipersiapkan. Berarti untuk yang kedua, apakah kegiatan yang perlu dipersiapkan? Air, Nah, sekarang silakan kompornya kita pakai lilin. Cara sediakan air, terus kemudian panaskan. iya, dipanaskan. Silakan dilihat cara kerja atau langkah-langkah kerjanya. Langkah percobaannya seperti apa? Nah, amatilah bentuk air semula. Bentuk air semula itu bentuknya bagaimana wujudnya? Ditulis di situ. Nah, sedikit aja. Pipetnya dipanaskan. Supaya agak cepat melihat perubahannya, kalian bisa sedikit aja, airnya sedikit aja karena sedikit panasnya lama. Baik kertas. Terus dikatakan begitu ya. Amati kira-kira apa yang terjadi. Ini terlalu banyak. Ya, amati terus. Kalau terus lama bagaimana? Pakai kertas udahnya supaya nggak panas. Ya, pakai kertas yang nggak dipakai itu kurang. Itu punya dapat apa dapat terlalu banyak airnya Pak, nanti tidak bisa diamati. Sudah? Oh ya. Sudah diamati apa yang terjadi? Mendidih. Airnya menjadi habis ya? Nah, habis. Ada yang nggak habis, ada yang bertambah airnya. Tidak. Coba disimpulkan lewat pertanyaan-pertanyaan pada percobaan yang kedua. Ayo, coba di situ coba. Berarti kalian sudah membuktikan kan? Nah, sekarang silakan dijawab untuk percobaan yang kedua. Ini yang mana tadi? Ya. Sudah masuk pada LK yang kedua? Nah, bagaimana wujud benda pada keadaan semula? Bisa menjawab itu ya? Sudah? Nomor 1 sudah? Masuk nomor 2 atau belum? Belum? Nah. Boleh secara
berbeda dengan percobaan yang dilakukan Arjuna ataupun Latih. Boleh silakan bergantian. Mungkin hasilnya dari masing-masing anak nanti nggak sama, gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk perbandingan nantinya. Sudah? Pertanyaan untuk nomor 2. Coba bisa dibacakan Afika pertanyaannya. Bagaimana wujud benda pada saat dipanasi dengan kompor secara terus-menerus? Iya, secara terus-menerus dia akan menjadi apa? Apakah tadi ada yang bertambah hasilnya? Tidak. Berarti dia menjadi apa tadi kebanyakan? Habisnya dia itu jadi apa? Apa sulapan begitu? Jadi asap. Jadi asap atau menjadi benda? Gas. Gas. Sudah? Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Coba minta tolong sama Latif dibacakan. Apakah terjadi perubahan wujud benda pada saat sebelum dan sesudah dikenai tindakan? Jelaskan. Nah, apakah terjadi perubahan wujud benda pada saat sebelum dan sesudah dikenai tindakan? Pada saat sebelum dipanasi dengan api, wujud bendanya tadi seperti apa? Wujud bendanya seperti apa? Cair. Ketika dipanaskan secara terus-menerus, apakah yang terjadi? Menjadi habis. Habisnya itu karena berubah wujud menjadi apa? Uap. Menjadi uap. Nah, dari cair kemudian menjadi uap itu apakah terjadi perubahan wujud benda? Iya. Itu berarti untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Iya. Terus kasih alasannya. Iyanya itu karena apa? Gitu loh. Ini kan sudah tadi jelaskan. Iya, jelaskan perubahan wujud yang terjadi adalah perubahan wujud yang seperti apa? Sudah? Bisa dilanjut pertanyaan nomor 4? Sudah ketemu? Yang setelah dipanasi dalam waktu yang lama dapat berubah ke wujud benda yang semula. Sudah? Sekarang yang nomor 4. Coba Kenzo dibacakan. Apakah air yang telah dipanasi dalam waktu yang lama dapat berubah ke wujud benda yang semula? Iya, kalau dipanasi secara terus-menerus apakah terjadi apakah dapat kembali ke bentuk semula? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak, silakan ditulis hasil jawabannya. Terus yang nomor 5, Latif, coba dibacakan lagi. Menurutmu faktor apa yang menyebabkan benda padat berubah wujud? Dapat bukan padat ya, berubah wujud. Nah, berarti tadi kan air tadi bisa berubah wujud menjadi apa? Dalam bentuk apa tadi? Ya, air bisa berubah dalam wujud apa? Menjadi wujud apa? Uap. Itu karena diapakan? Dipanaskan. Berarti faktor yang menyebabkan benda dapat berubah wujud itu salah satunya karena sudah? Kita bisa lanjut ke percobaan yang ketiga. Ayo, duduknya yang betul. Kalau sudah, sekarang tinggalkan percobaan yang kedua. Kita lanjutkan pada percobaan yang ketiga. Nah, silahkan dilihat angkanya yang seperti ini.
LK, langkah-langkah yang tertera pada lembar kerja. Diamati dulu ya, bendanya itu kira-kira sebelum dipanaskan dia itu bentuknya seperti apa. Ketika dia sudah dipanaskan bentuknya seperti apa. Ini sambil mengamati ya. Jadi agak lama supaya mendapatkan hasilnya benar-benar akurat. Terus perhatikan juga ukurannya ya. Diperhatikan ukurannya itu nggak pakai air loh ya, nggak pakai air. Ini menarik. Nggak ada airnya tadi ya. Coba dipanasi lagi. Agak jauh ya. Wes. Enggak ya, Mas. Tapi aku. Soalnya gue beda Iya. Ini apa? Nah, jangan terlalu jauh nanti nggak bisa dong. Coba dibiarkan berapa lama? Dibuang. Bahaya nih ya, bahaya. Hati-hati itu panas. Hati-hati itu panas ya. Hati-hati itu panas. Iya, hati-hati Dava sudah dibuang ya. Awas, garam kepala kamu Dava. Ayo ke sana. Coba punya penyok berarti. Sudah? Nah, itu dibiarkan dulu seperti ini. Ya. Kita amati dulu ya. Tahu ya? Hati-hati ya. Hati-hati. Nanti bisa terluka nanti kalian. Sekarang kita amati. Tadi perubahan apa yang terjadi kira-kira? Yang pertama dia iya. Terus setelah dibiarkan seperti ini apa yang terjadi? Habis? Tadi dia sempat mencair ya? Cair. Terus jadi padat. Silakan dituliskan pada percobaannya. Sudah jangan diuji lagi. Ya berbahaya memang. Ya sudah. Boleh dimatikan filmnya karena sudah selesai percobaan ya. Ingat, untuk percobaan yang terakhir tadi itu sangat berbahaya ketika kalian tidak didampingi oleh orang yang dewasa. Jadi jangan sekali-kali melakukan percobaan itu sendiri tanpa didampingi oleh orang dewasa. Nanti takutnya seperti tadi di kelompok 2 tadi bisa menimbulkan api. Ya, menimbulkan api ya tadi ya. Berarti kapur gas itu ada sedikit senyawa yang bisa menghasilkan api. Ya. Sudah dijawab LK yang nomor 3 berapa tadi? Nomor 1 sudah bisa ya? Padat dan bulat. Dikit tak tulisannya sampai padat dan bulat. Lah kok beruntuk toh? Aduh. Bisa lanjut pertanyaan nomor 2? Sudah dijawab? Nomor 3. Ya, bisa dijawab sendiri ya, bersama-sama kelompoknya. Nomor 3. Jangan main api yang berbahaya.
hasil diskusinya dengan kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Adakah kelompok yang sudah siap? Dava, ayo dibantu kelompoknya, jangan main hati sendiri, Pak. Saling bekerja dengan kelompoknya, jangan bermain sendiri. Jadi nanti supaya anggota kelompoknya juga cepat selesai. Jadi harus bekerja sama. Mungkin boleh dirapikan dulu atau dibereskan dulu atau anggota kelompok yang sudah melakukan tugasnya. Silakan dirapikan dulu, bahannya juga disimpan lagi. Jadi bisa dibawa pulang lagi. Ayo sudah, jangan dibuat main-mainan ya. Jangan dibuat mainan. Sudah tahu katanya panas, masih mau dicoba. Ya. Ayo disimpan dulu, terus dibersihkan mejanya. Mejanya dibersihkan dulu, jangan bermain-main panahnya lah. Ya, jangan kembali dulu deh. Masih dalam kelompok dulu ya. Sudah? Ayo yang di luar segera ke dalam, segera masuk ke dalam. Kita akan membacakan hasil diskusinya supaya nanti bisa cepat selesai. Ya, Latif. Kembali ke tempatnya, ya. Kembali ke tempatnya. Ayo agak cepat nanti supaya cepat selesai. Agak cepat supaya cepat selesai ya. Sudah? Kelompok mana dulu yang mau maju bacakan hasil diskusinya? Sini. Ya, silakan maju ke depan. Yang percobaan yang pertama saja ya. Yang dibacakan percobaan yang pertama, nanti secara bergantian begitu. Yang dibacakan percobaan pertama secara bergantian. Ayo Kenzo. Percobaan ke-1, anggota kelompok Alvita membuat berapa sensi garam, alat dan bahan lilin korek api. Langkah percobaan, siapkan alat dan bahan, amati wujud. Bentuk lilin semula, panasi lilin dengan menggunakan korek api. Tunggu beberapa menit, amati apa yang terjadi. Pertanyaan, bagaimana wujud benda pada keadaan semula bulat dan sempurna? Nah, kalian yang baca Mama. Ayo, pertanyaan nomor 2. Bagaimana wujud benda padat saat dipanasi dengan korek api, mencair atau meleleh? Terus. Apakah terjadi perubahan wujud benda pada saat dipanasi dengan ya, sebelum dipanasi dia sebelum dan setelah dipanasi dia menjadi cair. Ini adalah perubahan benda padat mencair. Apakah ini yang telah dipanasi dapat berubah wujud benda yang semula? Faktor apa yang menyebabkan pada berubah wujud Ya, boleh duduk dulu. Sekarang dilanjutkan kelompok yang kedua. Silakan membacakan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ya. Untuk kelompok 1 silakan duduk, silakan diperhatikan temannya. Tadi yang di sini
tadi kan ketika kalian maju mendengarkan loh. Giliran sampean sekarang yang mendengarkan. Jadi jangan bicara sendiri. Dalam kok kembali ke tempat duduknya. Belum selesai ya kelompok Anda bagus. Nah, Kita kelompok sarukan satu alias Arjuna alat tambahan air kompor panci sama percobaan siapkan alat tambahan alat itu bentuk air semburat nyalakan kompor rebus air dengan menggunakan panci untuk berapa menit amati apa yang terjadi. Pertanyaan, bagaimana wujud benda pada keadaan semula cair? terus gimana suratnya yang betul? Ayo. Saat dipanaskan kompor secara terus-menerus habis menjadi gas. Apakah terjadi perubahan wujud benda pada saat sebelum dan sesudah dikenai tindakan? Ya, karena benda cair menjadi benda gas atau uap. Apakah air yang telah dipanasi dalam waktu yang lama dapat berubah ke wujud benda yang semula? Tidak. Yes. Menurutmu faktor apa yang menyebabkan benda dapat berubah wujud? Nah, apakah jawaban dari kelompok 2 ini sama dengan kelompok 1? Tidak. Tidak. Bedanya yang mana? Pada percobaan yang kedua loh ya. Pada percobaan yang kedua ini tadi. Tidak sama. Yang membedakan apa? Sini menjadi uap, situ menjadi gas. Uap dan gas itu apakah sama atau tidak? Sama. Berarti kalau di sini dijawab apa tadi? Gas terus di situ jawab uap. Kira-kira yang betul yang mana? Sama saja. Sama saja. Berarti semuanya betul. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Bu Nika akan memberikan penguatan ya. Oh, tadi yang 3 belum ya. Yang percobaan yang ketiga tadi tentang percobaan campur barus. Apa yang terjadi tadi? Ketika kalian melakukan percobaan apa yang terjadi? Meleleh. Terus sebenarnya kalau tadi itu menggunakan panci, lelehnya tadi kan berupa apa tadi? Oh, kok sendok? Iya, campur barusnya tadi meleleh dalam bentuk wujud apa? Cair. Kalau wujud cair tersebut dipanaskan secara terus menerus, apakah yang akan terjadi? Terbakar. Terbakarnya jadi apa dia? Jadi uap. Berarti kesimpulannya kalau campur barus itu dipanaskan secara terus menerus, dia akan berubah dari benda yang apa bentuknya semula padat menjadi kok cair. Tadi terbakar terus kemudian menjadi uap. Berarti dia mengalami perubahan wujud apa mboten? Iya. Terus kemudian pertanyaannya, ketika didiamkan saja atau dibakar dalam waktu yang sangat lama, apakah campur barus ini bisa kembali ke bentuk semula? Bisa? Bisa? Karena habis. Karena tadi dia sudah jadi gas, begitu ya. Nah, dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga, benda apa yang bisa kembali ke bentuk semula? Lilin. Terus apa lagi? Ada nggak? Tidak ada. Berarti yang bisa kembali ke bentuk semula adalah lilin. Dari kegiatan tadi, kalian sudah mengenal bentuk-bentuk perubahan wujud benda. Mulai dari yang pertama, air ketika dipanaskan dia berubah dari wujud cair menjadi wujud gas. Itu berarti namanya apa? Cair menjadi gas. Menguap, betul. Kemudian dari percobaan yang pertama tadi, maaf lupa, lilin yang dibakar dia akan meleleh atau menjadi cair. Itu berarti namanya apa? Mencair.
perhatian ya. Kalau tadi dikerjakan secara individu, secara berkelompok, untuk yang sekarang dikerjakan secara individu. Silahkan dibagikan dengan teman-temanmu. Boleh kembalikan tempat duduk semula ya. Silahkan dikerjakan. Yang ini bangkunya jangan diseret mas, bangkunya jangan diseret ya. Bangkunya diangkat supaya kursi apa namanya tidak rusak. Dikerjakan sendiri-sendiri. Kelompok satu sudah ditentukan. Sisa satu. Di buku sini saja ditulisin namanya, kemudian kelas berapa, ditulis di sini di sela-sela atau mungkin boleh di baliknya ya. Nah itu. Ini sesuai dengan yang pelajari. Kemudian dilihat dari video apa saja yang kalian ketahui. Juga kasih waktu beberapa menit ya. Banyak menit atau sedikit menit. Nanti gak cepet istirahat mau sekalian. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jujur kerjaannya. yang lain saya lihat di video juga sudah lihat.
boleh? Boleh, Kak. Boleh. Tadi kan sudah macam-macam kan contohnya. Di video tadi juga sudah ada. Sebenarnya kalau kalian tadi menyimak dengan sesungguh-sungguhnya, kalian akan tahu dan dengan akan sangat mudah untuk mengerjakan soal tersebut. Itulah yang penting dalam belajar itu konsentrasi. Ya. Supaya lebih mudah lagi tak kasih waktu dan sangat terinspirasi kalau mengerjakan.
mengalah dan latih. Silahkan temannya diajari dulu. Saling berbagi ya. Kenapa mau dipegangi pipinya? Sakit. Oh iya. Silakan diajari temanmu nih. Kalau ada kesulitan silakan bertanya dengan Afika. Yang belum tahu yang mana silakan bertanyakan ke Afika. Kenzo sudah? Kurang sedikit lagi, 2 menit lagi. Nomor 9. Kenzo bisa menjadi tutor bagi yang belum selesai siapa? Siapa? Menjadi tutor bagi Kalisa. Nah sudah, silakan dimulai. Deva bisa menjadi tutornya Alia. Ya coba ya saling membantu dengan temannya. Kalau temannya kesulitan, berarti kita harus saling membantu. Ini yang perlu diingat ketika kita mengajari temannya bukan dalam artian memberi jawaban loh ya. Kasih tahu rambu-rambunya saja. Jangan dikasih jawabannya ya. Coba sama Kalisa, Kenzo sama Kalisa. Maka sudah belum selesai? Sedikit lagi. Oke, kita sudah. Waktunya sudah habis ya. Belum. Sudah saya tambahin waktu sedikit lagi berarti ya untuk menyelesaikan. Ya Kenzo, mainannya disimpan dulu Kenzo. Nah, nanti kalau waktunya istirahat baru kita lanjut.
Kalau kalian biasanya kan ibu-ibu sampean Dalam kamar. di dalam kamar mandi, kayak gitu ditaruh di mana ya? Di lemari. Itu kan lama-lama dia hilang. Hilangnya kan jadi hilang. Kaset. Yang sudah selesai sambil nunggu temannya, silakan mengisi lembar refleksi di yang terakhir ya. Ya sudah. Ini cuma sedikit saja. Hari ini aku merasa bagaimana. Kemudian aktivitas yang aku sukai. Kasih teman yang satu. Sebenarnya banyak nanti kalau kalian itu memperhatikan video. Tadi di masing-masing video itu masing-masing perubahan wujud itu ada dengan contoh. Tidak usah, tidak apa-apa. Kalau dikasih alasan juga lebih bagus. Hari ini aku merasa apa? Capek, lelah, gimana? Aktivitas kesukaanku hari ini adalah hal yang baru aku pelajari hari ini. Apa tadi yang kamu pelajari dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan tadi? Apa yang kamu pelajari? Terus kemudian esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa? Jadi yang berkaitan dengan ini loh ya, berkaitan dengan pelajaran ini tadi loh ya, bukan hal-hal yang lain. Jadi jangan diisi. Misalkan karena sukanya sama sepak bola, esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal bermain bola, kan nggak nyambung ya. Jadi diisi sesuai dengan refleksi kegiatan pada hari ini yang telah kita laksanakan. Yang masih bingung untuk mengisi refleksi, silahkan ditanyakan. Ada yang mau mewakili maju membacakan hasil refleksinya hari ini? Sudah, Bu. Silahkan mau maju untuk dibacakan. Coba dibacakan. Saya stop dulu ya maksudnya. Sudah, Bu. Ya. Disimpan dulu di situ. Nanti silahkan dibacakan. Oke, silahkan Mawar. Hari ini aku merasa Bahagia karena mencoba eksperimen pada hari ini. ya. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah eksperimen. Hal baru yang aku pelajari hari ini adalah mencoba eksperimen. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal menyenangkan
Jangan lupa di rumah dipelajari lagi lebih lanjut